Seseorang merasa bahagia bukan karena ia punya banyak harta, tetapi karena ia tidak membandingkan apa yang ia miliki dengan milik orang lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Mama Zai. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah, gimana nih bunda-bunda, ibu-ibu dan emak-emak di rumah? Apakah aman nih? Sudah akhir bulan. Apa kabarnya teman-teman? Semoga tetap aman ya teman-teman. Dan semoga kalian tuh selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel aku, yang udah like dan subscribe. Dan untuk yang udah komen, aku maaf banget gak bisa balesin satu-satu karena memang ada keterbatasan waktu. Aku mohon maaf banget. Tapi kalian pasti tahu lah ya kalau aku tuh lope-lope banget sama kalian yang udah komen. Terima kasih banyak dan semoga apapun urusan kalian tuh selalu dipermudah dan banyak hal baik lagi yang balik ke kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang pengelolaan gaji 50.000 per hari. Waduh, cukup nggak sih bun? Alhamdulillah aku tuh pernah ngerasain di posisi ini dan alhamdulillah tuh cukup-cukup aja dan ya baik-baik aja sih sampai sekarang. Masih bisa makan, masih bisa sehat juga. Karena pada hakikatnya rezeki yang udah dikasih ke kita itu sebenarnya cukup. Gimana caranya kita menyikapinya, gimana cara kita mengelolanya, dan gimana cara kita bersyukur atas apa yang sudah kita dapat. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau sesuatu tuh nggak mau banyak, mau sedikit, kalau kita bersyukur insya Allah hal yang sedikit itu bakal cukup. Jadi teman-teman yang masih insecure dengan pendapatan, dengan penghasilan dari Pak suami, jangan mengeluh lagi, syukuri aja, doain banyak-banyak supaya dilapangkan dan dipermudah segala urusan, segala aktivitas, dan segala langkah kaki Pak suami dalam mencari rezeki dan mencukupi kebutuhan di rumah ya. Syukur-syukur bunda bisa menambah pemasukan dari rumah dengan jualan dari rumah atau jualan online. Tapi kalau memang nggak bisa ya udah bantuin doa aja dan bantuin untuk mengurus segala sesuatu yang ada di rumah. Insya Allah itu semua ada jalannya ya bun. Yang penting kita bersyukur dan terus berdoa. Karena bunda-bunda mungkin pernah dengar kalau doa seorang istri itu mampu menembus langit. Oke, lanjut langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini gaji itu 50.000 per hari ya, teman-teman. Jadi, gimana sih cara mengelolanya dan gimana juga cara perhitungannya? Jadi, di sini kalau kita gaji 50.000 per hari, terus mau kita tahu kebutuhan kita per bulannya itu berapa? Sebelumnya di sini aku mau ingetin ke teman-teman, kalau ngaliin gaji harian itu jangan dikali 30 hari. Karena kita nggak tahu dalam sebulan itu mungkin kita ada waktu untuk istirahat atau kepengen ada liburnya, ada acara keluarga atau ada keperluan lainnya. Jadi aku saranin untuk menghitungnya dikalikan 25 hari. Syukur-syukur sebulan itu full kerja, jadi sisanya itu bisa untuk ditabung. Nah, di sini kondisinya itu 2 dewasa dan 1 anak. Jadi untuk mengetahui penghasilan kita gimana cara membaginya, yang pertama kita tuh harus tahu kebutuhan bulanan kita itu apa aja. Nah, di sini aku ada alokasikan kebutuhan untuk bulanan itu ada listrik, kuota, dan beras. Jadi sebelumnya kita tuh harus tahu dulu kira-kira sebulan itu kita butuhnya berapa. Nah, di sini untuk listrik aku budgetin sebesar 100.000 dan kuota sebesar 100.000 per bulan, beras 125.000 per bulan. Dan semuanya dibagi dengan 25 hari dan disisihkan uangnya itu harian. Jadi kalau 100.000 dibagi 25 itu ada hasil 4.000, terus kuota juga 4.000 rupiah per hari dan beras itu sebesar 5.000 rupiah. Jadi uang yang harus disisihkan untuk kebutuhan wajib setiap bulannya itu setiap hari kita sisihkan sebesar 9.000 rupiah. Nah, lanjut di poin nomor 2 itu ada belanja harian. Jadi ini adalah pengeluaran kita setiap hari. Untuk contohnya seperti masak, untuk membeli sayur dan lauk itu aku budgetin sebesar 20.000. Terus kebutuhan dapur dan kebutuhan lain-lainnya seperti sabun, minyak, gas, dan gula itu aku budgetin 15.000 per hari. Jadi aku saranin untuk nggak stok barang, jadi beli seperlunya aja ya teman-teman. Misalnya hari itu minyak yang habis, ya udah hari itu beli minyak. Toh kalau misalnya hari ini kita beli minyak, besok nggak mungkin kita beli minyak lagi. Dan misalnya hari ini yang habis sabun gitu, ya udah kita beli sabun aja dulu gitu. Nah, sisa uang belanja kalau memang ada sisa, kalau diperlukan disisihkan bun untuk menutupi di hari esoknya. Kalau diperlukan memang mendesak, ya udah masaknya mungkin satu jenis aja, disesuaikan dengan kondisi rumah ya teman-teman. Karena di sini kalau misalnya ya kayak gini kita nggak bisa untuk menuruti apa yang kita ingin lagi. Yang penting semua kebutuhan itu bisa tercukupi aja.
Pokoknya aku nggak bosan buat ngingetin teman-teman di rumah buat selalu bersyukur dan semangat ya. Gimana pun pendapatan kalian di luar sana, jangan mudah insecure dengan pendapatan orang lain, karena hakikatnya rezeki kita itu sudah ditakar masing-masing. Mungkin sekarang sedang ada yang diberikan ujian berupa materi, ada yang diberikan ujian berupa anak keturunan atau keluarga. Jadi intinya setiap manusia hidup itu pasti ada cobaannya masing-masing. Jadi sering banget kan aku tuh jualan ya sehari-hari, jadi ketemu banyak orang dan nggak jarang juga ada yang cerita kalau misalnya gajinya tuh kurang atau ekonomi sekarang lagi sulit, atau mengelola gaji itu sekarang udah susah banget, atau gaji sekian itu nggak cukup. Pokoknya banyak banget keluhan-keluhan lainnya tentang masalah rumah tangga, yang intinya aku petik dari pembelajaran itu ya, dari cerita-cerita tersebut ternyata apapun masalah dan apapun yang kita hadapi sekarang tergantung gimana kita menyikapi dan menanggapinya. Jadi kalau kita selalu ibaratnya bersyukur dan tetap tenang, bersabar gitu kan, kalau setiap ujian itu pasti bakal ada jalan keluarnya. Insya Allah tuh bakal selesai dan justru akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi ujian berikutnya. Jadi buat teman-teman di luar sana, aku peluk jauh deh nih, aku kasih semangat terus bun, jangan kendor. Pokoknya intinya bersyukur aja, intinya tuh kita bahagia aja ngejalanin hidup. Insya Allah rezeki tuh nggak akan tertukar ya. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi dihadapkan dengan cobaan dan ujian yang mungkin belum dipertemukan dengan titik solusinya, aku doain semoga segera dipertemukan dengan solusinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Waduh, maaf banget nih teman-teman, banyak banget ceritanya jadi panjang lebar banget, tapi ya nggak apa-apa ya, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi untuk total pengeluaran harian dari berdasarkan poin pertama itu kebutuhan bulanan sebesar Rp9.000, dilanjut dengan belanja harian sebesar Rp35.000. Jadi total pengeluaran harian kita itu sebesar Rp44.000. Nah, ini bisa jadi gambaran buat teman-teman gimana cara mengelolanya, dan jika memang ada kebutuhan lainnya yang harus dibayarkan setiap bulannya, bisa dihitung dan bisa dikurangi apa yang bisa dikurangi ya teman-teman. Kalau memang nggak bisa ya silakan untuk mencoba untuk mencari penghasilan tambahan, atau memang kalau diperlukan untuk masak lauk satu hari itu satu menu, itu nggak masalah. Pokoknya teman-teman di rumah sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Jadi ini untuk simulasi dan gambaran saja. Dan untuk total pengeluaran tadi yang sebesar Rp44.000, jadi dari Rp50.000 itu masih tersisa uang Rp6.000. Jadi dari uang Rp6.000 itu tadi kita bagi ke 3 pos lagi menjadi dana darurat, tabungan, dan sedekah. Untuk dana darurat di sini aku keanggarin sebesar Rp2.000 per hari, tabungan Rp3.000 per hari, dan sedekah itu Rp1.000. Jadi untuk nominal sedekah ini nggak apa-apa, yang penting kita ikhlas untuk memberinya, dan kebutuhan di rumah juga sudah tercukupi ya teman-teman. Kalau nanti ada rezeki lebih boleh ditambah bun, karena sedekah itu hakikatnya menjaga harta kita ya teman-teman. Nah, untuk dana darurat dan tabungan itu sebesar Rp2.000 per hari, jika dikalikan selama 25 hari itu bisa terkumpul uang Rp50.000 per bulan. Dan dari dana tabungan Rp3.000, jika kita kalikan 25 hari bisa mendapatkan hasil Rp75.000 per bulan. Jadi ingat ya, di sini aku menghitung per bulannya itu 25 hari. Jadi aku nggak ngaliin selama 30 hari. Jadi kalau memang teman-teman hari itu Pak suami mungkin di bulan itu full bekerja, wah alhamdulillah banget, masih ada bonus buat disimpan atau bisa untuk membayar keperluan lainnya ya teman-teman. Jadi disesuaikan saja, dan ini sekedar simulasi dan semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya. Aku pun pernah ngerasain di posisi ini, gimana di saat suami itu baru berhenti bekerja dan merintis jualan. Ya seketemunya hari itu makan ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, namanya perjalanan hidup itu pasti ada pahit manisnya dan ada pembelajaran dari setiap momennya. Jadi di sini juga aku saranin untuk teman-teman yang mungkin memang bisa untuk mencari penghasilan tambahan, silakan boleh dilakuin. Intinya aku ulangin lagi, rezeki sebanyak apapun jika kita tidak bersyukur maka tidak akan pernah merasa cukup. Nah, nggak berasa nih udah di ujung video, dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin sampai akhir. Mohon maaf jika ada pendapat aku yang salah. Aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.